di sini kita akan membahas materi mengenai biosintesis karbohidrat. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk keberlangsungan hidupnya. Reaksi metabolisme juga meliputi anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul kecil dan produk akhirnya adalah molekul besar, atau dengan kata lain, reaksi yang bertujuan untuk penyusun atau sintesis molekul. Sedangkan katabolisme yaitu serangkaian reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul besar dan produk akhirnya molekul kecil, atau dengan kata lain reaksi yang bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Adapun beberapa penggolongan karbohidrat. Yang pertama, monosakarida, yang kedua, disakarida, yang ketiga, polisakarida, dan yang keempat, oligosakarida. Monosakarida yaitu karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Disakarida yaitu karbohidrat yang mengandung dua satuan monosakarida. Polisakarida yaitu karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan banyak satuan dari monosakarida. Yang keempat, oligosakarida yaitu karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan 3-8 satuan monosakarida. Nah, untuk itu, biosintesis karbohidrat yaitu semua jenis karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Proses penyerapan ini terjadi di usus halus. Dijumpainya maltosa, sukrosa, dan laktosa dalam urin apabila mengkonsumsi gula dalam jumlah banyak. Akhirnya, berbagai jenis karbohidrat diubah menjadi glukosa sebelum diikut sertakan dalam proses metabolisme. Berikut ini merupakan proses metabolisme karbohidrat. Dapat dilihat ada 4 proses metabolisme karbohidrat. Yang pertama yaitu glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat transfer elektron. Nah, kemudian yang kedua yaitu di sini kita akan membahas materi mengenai fotosintesis. Bagaimana tumbuh-tumbuhan dapat melangsungkan fotosintesis dan apakah semua tumbuh-tumbuhan melakukan fotosintesis dengan proses yang sama? Tentu saja teman-teman sudah mengetahui, fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Di sini kami menggunakan contoh proses fotosintesis yang berlangsung pada tumbuhan jagung. Beberapa tumbuhan seperti jagung, padi, dan gandum memiliki jalur fotosintesis C4. Tanaman C4 adalah tanaman yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan panas dan kering. Fotosintesis pada tumbuhan C4 memberikan hasil awal yaitu senyawa organik dengan 4 atom C yakni AOA berfungsi untuk mengikat CO2. Pada tumbuhan C4 melakukan proses fotosintesis secara umum dengan 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada proses reaksi terang, energi cahaya dikonversikan menjadi energi kimia dan hasil akhirnya oksigen. Reaksi gelap di mana terjadi reaksi siklik sehingga terbentuk gula dengan bahan dasar CO2 dan energi. Dalam reaksi terang terjadi 3 proses yang berlangsung di dalam membran tilakoid, yaitu yang pertama pigmen fotosintesis menyerap cahaya dan melepaskan elektron yang akan masuk ke transport elektron. Yang kedua, bersamaan dengan itu terjadi fotolisis air atau pecahnya molekul air menjadi oksigen, ion-ion hidrogen atau H+ dan elektron. Dan yang ketiga, ATP dan NADPH terbentuk. Pigmen fotosintesis yang melepas elektron menerima kembali elektron dari molekul air sebagai ganti elektron yang hilang. Kemudian reaksi gelap.
Reaksi gelap adalah proses ATP dan NADPH yang dibuahi CO2 menjadi gula. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Di stroma terjadi fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Reaksi gelap terbagi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama karbon dioksida diikat oleh RuBP menjadi PGA. Yang kedua, PGA direduksi menjadi PGAl. Yang ketiga, PGAl akan diregenerasi menjadi glukosa dan RuBP. Sekarang tentu saja kita sudah mengetahui bagaimana proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman jagung. Nah, menurut kalian, apakah semua tumbuh-tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan proses yang sama? Tanaman melakukan fotosintesis karena menghasilkan makanan dan energi yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan dan respirasi seluler. Namun, ternyata tidak semua tanaman berfotosintesis. Beberapa adalah parasit dan hanya menempel pada tanaman lain. Tanaman melakukan fotosintesis, maka mereka membutuhkan energi cahaya dari matahari, air, dan karbon dioksida. Air diserap dari tanah ke dalam sel rambut akar. Air melewati sistem akar ke pembuluh siklen di batang hingga mencapai daun. Karbon dioksida diserap dari atmosfer melalui pori-pori pada daun yang disebut stomata. Daun juga mengandung kloroplas yang menggenggam klorofil. Energi matahari ditangkap oleh klorofil.